Sebelumnya, saya izin untuk membaca CV dari pemateri kita, yaitu Kak Reza Aulia Akbar. Reza Aulia Akbar, STMTMBA, adalah seorang dosen di Teknik Sistem dan Industri ITS yang tentunya memiliki banyak prestasi dan pengalaman yang luar biasa. Beliau tidak hanya aktif, mohon maaf, beliau tidak hanya seorang akademisi, tetapi juga aktif di berbagai bidang lain, seperti sebagai founder Science Hunter Indonesia atau SHI, sebagai Komisaris Utama PT Riset Prestasi Indonesia tahun 2020 hingga 2023, kemudian sebagai tim ahli dan konsultan pemerintah Kota Surabaya, lalu sebagai CEO Muda Terbaik Indonesia atau Indonesian Young Business Leader Award pada tahun 2021. Kemudian juga sebagai peraih 60 penghargaan dengan 43 karya riset inovasi. Wah, Masya Allah, keren banget ya teman-teman pengalamannya. Yuk, daripada kita lama-lama lagi, langsung aja ya kita simak pemaparan materi dan bedah karya public speaking dari Kak Reza. Sebelum dimulai, saya izin memberitahukan kepada Kak Reza, untuk nanti sesi pemaparan materi dan bedah karya ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 1 jam. Baik, mungkin kepada Kak Reza Aulia Akbar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan juga ya, permohonan maaf karena beberapa waktu lalu tidak bisa sesuai dengan jadwal karena memang kebetulan di hari itu saya ada tugas dari kampus ya. Jadi memang harus mengikuti waktu tersebut dan alhamdulillah bisa dijadwalkan di hari ini, dan semoga tidak mengurangi esensi dan pesan dari untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi hari ini saya akan memaparkan terkait dengan presentasi ilmiah yang sebenarnya secara dasar ya kita juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya, seperti untuk nantinya kalian akan melakukan untuk ya paling gampang untuk mahasiswa pasti presentasi tugas akhir gitu ya. Tapi kan di sisi lain teman-teman juga membutuhkan keperluan presentasi ilmiah dalam berbagai kompetisi ya. Salah satunya penentuan juara karena biasanya presentasi ilmiah itu memiliki kontribusi sebesar 40%. Oke, saya akan share screen. Jadi, oke, karena oke, bolehkah teman-teman stop share terlebih dahulu? Oke, sip. Oke, sepertinya sudah. Nanti jika suara saya putus-putus nanti mohon disampaikan ya, karena tadi beberapa kali sebelum ya, tadi agak sorean ada beberapa kendala di WiFi ya di hotel saya, tapi semoga untuk malam ini nggak ada masalah. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara yang berjudul materinya adalah Present for Achievement. Kita akan membahas teknik presentasi ilmiah secara dasar yang nantinya memang untuk 3 keperluan utama ya kalau saya bilang. Jadi bisa untuk kompetisi, bisa digunakan untuk akademik dan juga konferensi ilmiah karena memang teman-teman di sini khususnya yang mahasiswa ya itu pasti akan memerlukan keperluan presentasi tidak hanya untuk dalam aspek kompetisi saja tapi juga nantinya misalnya untuk syarat itu berkaitan dengan konferensi ilmiah. Nah, teman-teman semuanya, kalau yang pertemuan sebelumnya saya membahas terkait dengan poster, kemudian ada contoh-contoh karya. Nantinya mungkin untuk contoh karya kita bisa save ketika tanya jawab jika memang ini ditanyakan. Tetapi di tengah-tengah nanti saya sudah menyiapkan slide untuk praktek ya. Jadi nanti teman-teman yang memang aktif, karena kemarin sebelumnya ada 5 yang mendapatkan kelas dari saya ya di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini saya juga akan bagi-bagi kelas online tapi khusus kelas online presentasi ilmiah. Nah, bagi teman-teman yang aktif nantinya kalian akan bertanya dan juga berdiskusi termasuk nanti di tengah-tengah akan ada challenge dari saya. Silakan nanti bisa dijawab ya. Nah, nanti di situ kalian akan praktek bagaimana melakukan presentasi ilmiah dengan beberapa slide yang sudah saya siapkan. Oke, mungkin yang belum mengetahui sebelumnya terkait saya kenalkan sedikit. Tadi juga sudah dikenalkan oleh Rasika selaku
MC ya. Sorry di sini. Ya, jadi perkenalkan nama saya Reza Auli Akbar. Jadi saya juga tadi sudah disampaikan bahwa saya aktif menjadi dosen di Teknik Sistem Industri di ITS dan juga sebagai founder dari SHI atau Sarjana Indonesia. Dan nantinya akan membersamai teman-teman karena salah satu kelas unggulan di kami yaitu kelas presentasi ilmiah. Jadi makanya kita akan bahas di kesempatan malam hari ini. Nah, pertama adalah saya akan sampaikan dulu beberapa pengalaman yang menurut saya berkesan ya. Jadi kalau langsung ke materi kan kesannya adalah wah, sebenarnya seberapa penting sih ya materi yang disampaikan hari ini dan apakah memang presentasi ilmiah itu memiliki dampak yang besar dalam kita memenangkan sebuah kompetisi ataupun meyakinkan Bapak Ibu dosen ataupun dewan juri dalam beberapa sesi tertentu. Oke, saya akan mulai dari sebuah foto ya teman-teman ya. Ini saya akan next. Nah, foto, mohon maaf ini ada beberapa belum bisa next ya. Nah, nanti di sini sambil nunggu loading ya. Jadi di presentasi slide saya berikutnya itu adalah ada sebuah foto yang memang menggambarkan ketika saya melakukan sebuah presentasi ilmiah di sebuah kompetisi yang tergolong sangat besar dan bergengsi di Indonesia. Nah, teman-teman bisa ngelihat mungkin kalau dulu zaman SMA suka nulis ataupun lomba inovasi, sepertinya tahu dengan program ini gitu ya. Nah, di Toyota Indonesia itu mereka menyelenggarakan sebuah kompetisi bernama Toyota Eco Yacht. Dan uniknya teman-teman, di dalam kompetisi itu kita masuk ada top 20 ya, finalisnya. Awalnya memang diseleksi dari proposal dan dari gagasan. Nah, di dalam proposal itu kita diminta ke Jakarta semuanya untuk melakukan presentasi ilmiah untuk memaparkan proposal kita terlebih dahulu selama 10 menit. Jadi memang standar presentasi kita itu dalam konteks ilmiah ya, itu rata-rata memang 10 menit. Ya, memang lombanya banyak lah, lomba presentasi di karya ilmiah itu di LKTI, ada esai. Kemudian kalau misalkan teman-teman ke tugas akhir, biasanya ketika saya nguji, mungkin bisa lebih dari 10 ya, maksimal sampai 15. Jadi tergantung dari konteks. Tetapi majority hampir semua event itu mereka memberikan kesempatan selama 10 menit. Oke, kembali ke topiknya. Jadi ketika itu memang saya presentasi 10 menit di hadapan semua dewan juri dan umum, 20-nya semua presentasi, jadi bisa dibayangkan. Dan ternyata saya mendapatkan best presentation yang alhamdulillah itu setara dengan satu buah laptop. Jadi pas itu saya eh, dapat satu buah laptop itu yang saya pegang, itu laptop Acer yang ternyata ya lumayan ya kan bisa bayangkan kan hanya berbicara 10 menit tapi setara dengan satu buah laptop gitu. Nah, konteksnya adalah apa yang disampaikan. Jadi biasanya nanti ada beberapa materi tapi saya sampaikan kesan ketika itu apa yang saya lakukan. Jadi ketika itu kalau kita lihat semua orang biasanya ketika masuk ke ruangan tuh hanya bilang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya bla 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 ingin mempresentasikan gitu. Bayangkan jika sesuatu hal itu diulangi selama 20 kali. Nah, oke, selama 20 kali karena ada 20 karya kan, 20 proposal. Maka apa yang akan menjadi kalian membedakan kalian dengan yang lain? Nggak ada kan? Nah, yang saya lakukan adalah berbeda dari yang lainnya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan pemenang dalam presentasi ilmiah, ya silakan kan bisa menggunakan cara yang berbeda ya. Nah, yang saya lakukan adalah sebenarnya banyak sekali metode dalam presentasi ilmiah nanti yang saya sampaikan. Tapi yang yang pernah saya lakukan di sini yang menjadi berkesan dan ternyata menjadi best presentation dengan nilai yang tinggi adalah jadi saya punya sebuah alat ya. Jadi alatnya ini adalah teknologi penolong petani namanya. Nah, kan bisa lihat di sini yang ternyata presentasi saya itu bisa mengantarkan saya menjadi juara satu di kategori product and innovation. Dan ketika itu juga saya juga mendapatkan penghargaan double award untuk best product innovation, juara umum ya. Jadi kalian bisa bayangkan dengan sebuah presentasi itu kalian bisa mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Nah, yang saya lakukan ketika saya masuk, sebenarnya saya membuat sebuah alat yang disebut dengan teknologi penolong petani, yang judulnya itu adalah alat penanam benih biji-bijian, terutama jagung dan kedelai, dengan sistem semi otomatis.
Jadi saya ini membantu para petani di desa-desa untuk mereka bisa nanam jagung dan kedelai itu dengan waktu yang cepat. Nah, alatnya itu kan sebenarnya ya nggak, ya lumayan besar tapi nggak besar banget lah ya. Cukup lah ya. Ketika saya masuk, kan itu bentuknya kayak gerobak ya, bentuknya kayak gerobak, ya mini gerobak lah ya. Itu produk itu saya tutup dengan sebuah kain. Oke, jadi bisa dibayangkan, saya tutup dengan sebuah kain, terus kemudian ketika presentasi, biasanya kan orang pada masuk tuh ya bawa produk. Saya pas masuk, saya nggak bawa apa-apa. Mungkin jurinya pertama bingung lah, ini kompetisi produk innovation, lomba inovasi kok cuma presentasi aja gitu, produknya nggak ada. Nah, ketika itu saya nggak langsung salam dulu, tapi saya bercerita. Jadi saya bercerita seperti ini. Selamat malam Dewan Juri terhormat. Izinkan saya memulai dengan sebuah kisah ketika saya berada di rumah kecil saya gitu. Jadi di rumah orang tua gitu ya. Dan ketika saya berangkat sekolah, saya melihat banyak sekali petani yang mengurus ladangnya. Jadi rumah saya itu belakang sawah, teman-teman. Terus saya cerita lagi. Dan ketika itu, mungkin tidak ada masalah yang saya lihat. Tetapi ketika saya melihat ada seorang petani yang menanam jagung dan dengan menggunakan tangan dan manual. Jadi saya cerita banyak di situ. Dan ternyata waktu yang dibutuhkan dalam penanaman jagung 100 meter persegi membutuhkan waktu lebih dari 3 hari. Saya buktikan itu ketika saya berangkat ke sekolah, saya lihat masih belum sampai setengah. Ketika saya pulang juga masih belum sampai setengah. Dan seterusnya. Ya. Dan kemudian ketika semuanya selesai dalam waktu seminggu, ternyata petani ini masih membutuhkan hal yang lainnya. Jadi masih menyiram tanam-tanaman. Dan teman-teman tahu mereka tercengang karena saya buktikan sebuah foto ketika menyiram tanaman biji-bijian tadi, mereka menggunakan teko air. Jadi teko air itu dituangkan satu-satu. Dan ketika itu dengan bangga saya menginovasikan. Nah, pas saya bilang menginovasikan, alatnya itu saya tarik masuk. Nah, jadi kayak kayak reality show ini. Jadi dibuka ke depannya saya masuk, bingung semua tuh kan orang-orangnya. Wah, ditutup gitu kan dengan banget saya buka. Terus kan masih masih tertutup kain ya. Terus saya buka kainnya, jurinya senang banget dan apa tepuk tangan semua gitu. Nah, itu salah satu cara. Kenapa? Karena dalam presentasi kalian itu butuh waktu 1 menit awal untuk meyakinkan mereka. Itu utama. Kalau kalian bilang 10 menit dengan datar saja, hasilnya gitu-gitu aja, itu nggak berkesan. Jadi 1 menit awal itu berkesan sekali bagi mereka. Nah, itu sedikit pengalaman ya yang bisa saya berikan. Nah, sekarang kita masuk ke teknik presentasinya. Di sini saya akan banyak sharing ya. Eh, Kalau sekarang jelas saya tidak ikut lomba lagi ya, jadi jangan salah. Saya lebih banyak menjadi juri sekarang. Jadi makanya saya bisa cerita mungkin presentasi presenter yang bagus gimana, yang dapat juara gimana. Oke, sekarang kita akan bahas teknik presentasinya secara teori ya. Oke, saya akan mulai dari sini. Simple aja. Di dalam teknik presentasi ilmiah itu, teman-teman, sebenarnya kita ada 3 tahapan. Pasti kalau kalian ke restoran, semoga sudah makan semua ya. Jadi kalau sudah makan aman lah ya. Kalau kalian ke resto, pasti ada 3 sajian makanan yang kita sebut dengan ya appetizer, main course, and dessert. Mungkin dari kalian ya apa apa kaitannya ini dengan cara ilmiah maupun presentasi kan gitu kan. Nah, teman-teman semua, yang pertama harus kalian tahu sebenarnya sistematika dalam cara ilmiah laporannya yang saya bilang itu mengacu mirip dengan konsep ketika kita menyajikan makanan. Karena appetizer itu adalah makanan pembuka. Dan ketika membukanya itu menarik dan itu adalah makanannya itu kan moodnya orang ya kan, bayangkan aja kan datang ke resto, appetizer keluar dulu tuh appetizernya. Appetizernya keluar, rasanya nggak enak, pasti moodnya udah jelek. Oke, sampai dia main course-nya, sampai dessertnya akhirnya nggak terlalu signifikan. Tetapi beda, ketika appetizernya enak, dia moodnya jadi baik. Jadi bisa ngobrol dengan orang-orang, dia makan main course, makan daging utama hingga ke penutup, yaitu adalah ditutup dengan hal yang manis. Dari sini kita sudah ketahui teman-teman bahwa di dalam karya ilmiah pun, ya saya belum bilang presentasi, karya ilmiah laporan pun itu ada namanya latar belakang. Kalau kalian nggak bisa memberikan latar belakang itu menarik, ini materi saya sebelumnya juga ya terkait dengan poster. Artinya metode ataupun hasil kalian itu juga nggak menarik. Kenapa ya? Contoh paling simpel seperti ini. 3 tahun lalu kita di pandemi COVID.
ya kan, COVID-19. Semua orang membahas masalah terkait dengan masker, membahas masalah terkait dengan lingkungan karena pencemaran masker. Nah, kalau kalian bayangkan, jika saya presentasi topik terkait dengan masker ramah lingkungan, tapi di masa sekarang, apakah urgensitasnya tinggi? Menurut saya enggak gitu. Karena kan ada momennya kan, momennya dulu penting, sekarang enggak. Nah, itu akan berbicara di latar belakang. Maskernya sebagus apapun, seramah lingkungan apapun, tapi momennya nggak pas, nggak jadi penting. Nah, sama dengan sekarang. Jadi, kalau teman-teman sudah punya laporan penelitian, udah punya tugas akhir skripsi ataupun makalah ketika lomba, ingat betul, kalian harus memaparkan presentasi sesuai dengan yang sudah kalian tuliskan. Oke? Karena saya sering menjadi juri, yang kalian presentasikan dan kalian tulis itu berbeda. Alasannya ada update terkait dengan hasil. Tetapi kalau teman-teman di sini sudah berniat untuk presentasi, seharusnya itu dia punya korelasi. Karena ada salah satu penilaian di kami di Dewan Juri biasanya adalah konten telah merepresentasikan laporan penelitiannya. Nah, bayangkan kalau di situ ada beberapa yang nggak relevan dan ditambah-tambah, datanya beda, ya mohon maaf, kita menjadi tulisannya akan, penilaiannya akan jadi berpisah. Jadi appetizer itu adalah biasanya kita anggap nanti ada di latar belakang, main course itu adalah intinya, dessert adalah penutupnya. Nah, kita bedah satu-satu. Oke, presentasi lebih simpel ya daripada saya jelasin KTI, karena kalau KTI lebih panjang ya. Tapi pada intinya, yang dimaksud dengan appetizer itu ada 5. Oke, pertama jelas, latar belakang masalah. Ingat, sebenarnya saya mungkin harusnya menghapus kata masalah ya, karena bagi saya latar belakang itu tidak semuanya masalah ya. Oke, bisa jadi opportunity atau kesempatan. Apa yang membedakan? Oke, dari pengalaman saya, kalau teman-teman itu menyelesaikan atau membuat sebuah solusi dari masalah, itu menarik. Oke, menarik. Tetapi, kalau teman-teman bisa membuat sebuah solusi atau gagasan berdasarkan dari opportunity, itu akan sangat lebih menarik. Kenapa? Karena opportunity itu sesuatu yang belum kejadian, yang memang teman-teman harus melihat memprediksi ke depannya seperti apa. Jadi biasanya untuk teman-teman yang bisa menjelik ya, di mana gagasannya itu melihat kesempatan di masa mendatang, biasanya itu secara gagasan akan sangat luar biasa. Contohnya apa? Contohnya adalah SDGs 2030. Oke, SDGs itu mungkin bagi kalian hanya nama atau istilahnya pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Mungkin kayak gitu kan. Padahal enggak. Kalau teman-teman lihat, coba lihat dari websitenya Bappenas. Cek website Bappenas, kalian coba buka setiap poin yang ada di sana. Katakanlah saya minat quality nomor 4, apa quality education, SDGs nomor 4. Kalian buka di situ. Ketika teman-teman buka, di situ akan tertera target yang ingin dicapai di Indonesia di tahun 2030. Dan itu jelas opportunity karena faktornya berkaitan dengan eksternal dan dia adalah jangka panjang, belum terjadi saat ini kan. Nah, kalau teman-teman bisa melihat potensi ke sana, itu pasti nilainya akan tinggi di latar belakang. Yang kedua, oke, rumusan masalah. Rumusan masalah dan tujuan penelitian itu saling berkaitan. Saya rasa sudah apa namanya, teman-teman sudah belajar karena ilmiah dasar, maka ini ada berkaitan. Rumusan masalah itu cenderung dia diakhiri dengan tanda tanya. Kalau saya bilang lebih ke pertanyaan penelitian ya, misalnya bagaimana cara pembuatan alat penjernih air, gitu kan? Nah itu masuk di situ. Jadi disebutkan saja sebenarnya, baru tujuannya. Dan beberapa dari kita terkadang rumusannya nggak dimasukkan. Jadi dia di hide slide. Dari latar belakang langsung tujuan. Kenapa? Karena pesan informasi rumusan dan tujuan sebenarnya sama aja kalau di sisi kami. Itu ya. Baru manfaat. Nah, biasanya yang saya lihat banyak yang kita itu kebalik-balik, apa bedanya tujuan dan manfaat kan gitu kan. Manfaat penelitian itu dan tujuan itu saya bisa mengibaratkan seperti tenses dalam bahasa Inggris. Tenses dalam bahasa Inggris kan ada past, present, and future. Betul ya. Tujuan itu adalah present yang akan kita buktikan. Berarti kalau tujuannya itu nge-state cara pembuatan penjernih air harus ada di PPT kalian. Jangan di skip, ya kan? Karena itu hasil utama. Kalau tujuan keduanya adalah bagaimana efektivitas penjernihan air menggunakan alat kalian, berarti hasil uji labnya juga harus ada di PPT kalian. Sesimpel itu. Nah, manfaat penelitian adalah future plan-nya atau future riset-nya.
Jadi kalau penelitian itu jadi, maka apa dampak untuk kedepannya dan manfaat penelitian bisa jadi belum terbukti gitu ya. Artinya masih to be discussed. Kalau kalian sudah selesai di tujuan penelitian, diterapkan di tahun depan itu belum tentu sama dengan harapan. Jadi seperti keharapan ya dari hasil tujuan kalian. Baru dasar teori. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan gini. Kak Reza, dasar teori itu yang dimasukkan apa aja kan gitu kan? Sekarang gini, bedakan dulu tinjauan pustaka dan dasar teori. Kadang kita bilang sama aja gitu kan. Tinjauan pustaka dan dasar teori itu berbeda. Oke, saya sampaikan. Namanya tinjauan pustaka. Di situ udah ada katanya itu, meninjau pustaka. Oke, kalau kata meninjau pustaka, berarti harus baca dong. Kan harus baca. Kemudian yang dibaca ya banyak ya. Saya nggak bisa bilang cuma satu, dua, tiga, enggak. Bahkan lima pun nggak masalah. Dan ketika teman-teman mencantumkan tinjauan pustaka, biasanya saya sebut dengan penentuan riset positioning. Jadi menentukan kalian itu unik di mana, itu harus tahu misalnya ada 5 penelitian di luar sana yang membahas topik mirip dengan kalian. Oh, si A bilang gini, B bilang gini, C bilang gini di slide-nya. Saya punya kebaruan yang berbeda sama mereka, yaitu ini. Dan kebaruan belum tentu semuanya itu berkaitan dengan gagasannya, belum tentu gagasannya sama, oke, solusinya sama, metodenya beda, tidak ada masalah. Dan seringkali metodenya beda, hasilnya pasti berbeda, ya kan? Nah, maka itu adalah tinjauan pustaka, meninjau sebuah pustaka untuk menentukan riset gap atau riset positioning. Dasar teori beda lagi, di situ sudah jelas dasar teori. Berarti kalau saya bikin penjernih air, dasar teori saya kemungkinan adalah misalnya saya menggunakan batu zeolit. Batu zeolit saya bahas. Apa sih zeolit itu gitu kan? Kenapa zeolit itu bisa saya pakai? Apa yang mendasari itu? Kayak gitu. Habis itu misalnya saya di sistemnya saya menggunakan prinsip Bernoulli. Nah, Bernoulli itu apa? Dibahas lagi. Jadi dasar teori itu hanya menjelaskan informasi. Kalau saya bilang seperti kamus ya. Kalau jurinya nggak tahu ya baca aja di situ gitu. Itu dasar teori. Oke, banyaknya seperti apa tergantung teman-teman. Jangan semuanya dimasukkan. Yang penting-penting saja. Kalau nanti mereka nggak paham gimana Kak, ya kalian jelasin lagi ketika tanya jawab. Selesai kan gitu ya. Nah sekarang metode penelitiannya. Di dalam metode penelitian ini sudah masuk main course ya. Main course itu ada metode dan analisis pembahasan. Jadi dua ini yang paling utama. Metode penelitian sebenarnya tidak hanya tiga ini. Oke, kalau teman-teman yang biasanya wajib memang tiga paling enggak ya, metode pengumpulan data, pemberian informasi waktu dan tempat riset, desain produk atau desain riset itu maksudnya jenis risetnya seperti apa, dan seterusnya. Kalau teman-teman soshum ada desain kuesioner silakan disampaikan. Tapi intinya metode ini bisa menggambarkan kalian itu membuat apa dan tahapannya seperti apa. Dan jangan terlalu banyak dibahas di situ. Yang paling banyak dibahas itu adalah bab 4 analisis pembahasannya bagian B ini. Jadi kalau tadi contohnya pembuatan produk, jadi jelasin pembuatan produknya seperti apa, tahapannya seperti apa. Kemudian analisis, hasilnya gimana, aktivitasnya dikasih foto. Jadi kalau kalian tuh buat PPT itu, usahakan semuanya itu on point dan banyak gambar-gambar atau dokumentasi. Jadi jangan hanya deskripsi yang copy paste gitu ya. Itu sudah membuat mood dewan juri akan sangat jelek, teman-teman. Ini contoh overview karena metode dan pembahasan itu sangat berkaitan dengan isi kalian dan itu tergantung risetnya. Nggak bisa saya samakan satu dengan yang lain. Tapi paling nggak buat gambaran tadi contoh yang sudah saya sampaikan. Baru terakhir adalah dessertnya. Ditutup dengan hal yang manis. Kalau saya nutup biasanya saya jarang dengan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Kalau saya biasanya saya tutup dengan sebuah ke informasi ataupun kayak pepatah gitu ya atau inilah pesan sponsor lah ya kalau saya bilang pesan sponsor tapi yang saya bahas itu adalah inti poin dari riset saya apa jadi biar mereka tuh terngiang-ngiang gitu kadang saya kasih sebuah quote yang berkorelasi tapi harus berhubungan loh ya jangan sampai kalian itu dulu ada pernah tuh apa ya misalnya penjernih air terus tiba-tiba akhirnya itu adalah mari kita sebagai pemuda harus berinovasi ya iya ya berinovasi cuman maksud saya tuh nggak terlalu berkaitan dengan pesan punya kalian jadi tetap informasi pesan kesannya itu berkaitan dengan punya kalian, punya punya riset kalian. Yang kedua, sebenarnya di sini teman-teman bisa nulis kesimpulan saja, saran nggak harus ada ya. Karena saran itu tidak wajib dimasukkan. Yang wajib adalah kesimpulan, cukup dibacakan poin-poinnya. Yang ketiga penting nih,
saya tidak menyarankan teman-teman ketika selesai gini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Nah, itu bahaya tuh. Jadi teman-teman, kalau kalian bertanya seperti itu artinya kalian menantang dewan jurinya. Kalau teman-teman sadar. Kenapa? Karena tanpa kalian menanyakan pun seperti itu, dewan jurinya pasti akan bertanya. Jadi saya sangat tidak menyarankan hal itu. Apalagi Bapak Ibu silakan bertanya. Wah, itu tambah nantang lagi. Biasanya kalau orang yang kayak gitu, sebenarnya pertanyaan saya adalah levelnya B, saya naikkan jadi level D gitu ya. Karena dia menantang. Ini penting ini buat teman-teman semua. Dan itu valid ya. Saya beberapa kali juri, saya lihat beberapa, apalagi profesor, guru besar ditanya gitu, mereka nggak berkenan ya. Jadi penting sih, termasuk sensitif juga kalau menanyakan itu. Oke, next. Ini tips and trick nih ya buat teman-teman nih. Jadi biar kalau kalian nanti next presentasi lomba, insya Allah bisa juara nilainya tinggi. Tapi saya informasikan, di dalam lomba KTI, lomba esai atau apapun, presentasi itu biasanya tidak lebih dari 40% nilainya. Jadi kalau KTI 60%, esai 60%, kontribusinya penelitiannya, kontribusi presentasi ilmiah itu adalah 40%, termasuk tanya jawab. Dan tanya jawab itu termasuk nilainya tinggi, 10 sampai 15% dari 40 kan bayangkan ya. Jadi lumayan. Kalau di kebanyakan event itu mungkin sekitar ya kalau misalkan nilainya 1 sampai 100 biasanya 15 poin itu untuk tanya jawab. Jadi lumayan besar lah. Oke, tips and trick pertama. Oke, ini saya sampaikan mungkin kalau teman-teman jadi pemateri seperti saya nantinya di kemudian hari, ini bisa juga ya, nggak cuman untuk konteks lomba maupun yang lainnya. Pertama, ketahui audiensnya. Mungkin bagi kalian simpel ya, iya ya pastilah gitu kan, mungkin di benak kalian. Tapi ingat, ini penting sekali. Karena kalau kalian presentasi hal yang berbeda, itu kemudian kalian mempresentasikan ke anak-anak SMA, pasti mereka nggak paham apa yang kalian ketahui. Dan yang paling urgent adalah ketika juri. Saya pernah nih, ini saya kasih tahu kisah nyata ya. Saya pas itu sebenarnya sudah beberapa kali pernah menang lomba pas itu ya. Dan saya sangat pede ketika itu. Dan ketika itu saya membawa sebuah alat produk yang dia sangat teknik sekali. Nah, tapi baladanya adalah saya lombanya itu yang menyelenggarakan adalah FMIPA di salah satu kampus besar di Indonesia. Oke, FMIPA ya, FMIPA. Nah, kok ya ternyata mereka itu panitianya mengundang 3 dewan juri. Juri pertama, backgroundnya manajemen. Juri kedua, backgroundnya itu ekonomi. Juri ketiga, biologi. Pertanyaan saya, ada nggak yang teknik? Nggak ada kan? Nggak ada teman-teman. Jadi, sulit sekali bagi saya dan teman-teman. Saya sudah bawa produk, jelasin A, jelasin B. Yang sebenarnya kalau orang teknik itu akan sangat mudah memahaminya. Dan ketika menyampaikan itu, nggak ada yang masuk. Jadi beliau itu nanya lagi pas saya sudah selesai tutup. Beliau itu bertanya yang menurut saya nggak perlu dipertanyakan gitu. Begini, ini cara kerja A ini maksudnya gimana ya? Jadi esensi nanyanya itu kan bukan karena nanya lebih ke konteks riset, tapi lebih ke ini apa sih gitu. Dan itu sudah pertanda tuh bagi saya. Dan ketika benar dan teman-teman tahu KTI saya ketika itu nomor 2 dari atas. Presentasi saya nomor 2 dari bawah. Akhirnya kami tidak juara ketika itu. Nah, makanya audiens ini termasuk dewan juri. Makanya tips and triknya buat teman-teman mau lomba, tanyakan ke panitia. Mbak Mas, besok yang juri siapa? Bolehkah saya lihat profilnya? Pasti boleh, enggak mungkin enggak. Kalau sudah tahu, silakan kalian tanyakan kan bisa cek di Instagram, atau mungkin kalau enggak ya Google lah ya, di Google Scholar, backgroundnya beliau itu apa, risetnya apa. Itu akan sangat menarik buat dijadi strategi. Yang kedua, jangan membaca teks. Oh, apalagi kalau online ya, jangan salah ya. Presentasi online itu akan justru sangat mudah mengetahui teman-teman baca teks atau enggak. Loh, kok bisa Kak Reza? Pertama, dari mata. Kalau matanya itu walaupun kalian berusaha gini ya di depan kamera gini ya, pasti akan sangat kelihatan kan baca sama enggak. Itu tak saya jamin. Yang kedua, intonasi. Orang membaca, intonasi itu tidak akan pernah sempurna ya. Percayalah, walaupun kan latihan akan berbanyak kali, kalau kalian baca eh, otak kita itu akan merespon untuk membaca, bukan buat untuk berimprovisasi. Jadi, it's okay. Kalian itu nggak usah takut salah. Presentasi itu butuh jam terbang. Kalau pertama-tama mungkin Kak Riza saya itu deg-degan gitu ya.
Kalau nanti saya ngomong awal itu terus nanti hilang semua gimana kan gitu. Nggak masalah. Justru itu adalah challenging buat kalian. Usahakan dicoba dulu tanpa baca teks. Nah, berikutnya adalah ini. Sistematis, oke. Kemudian jelas, jangan kecepatan. Karena gini, saya beberapa kali kalau saya lihat ketika kita punya waktu 10 menit, slide kalian 30, tidak ada masalah saya dengan jumlah slide. Tetapi atur waktunya. Jangan terus kayak orang ngebut, ya dengan ini kami menggagakan kayak gitu. Itu malah justru kita itu kayak ini presentasi atau ngapain sih, artikulasinya nggak jelas. Ya, jadi tolong untuk teman-teman semua, kalau saya prefer hal-hal yang memang tidak terlalu penting disimpan. Nggak perlu kalian tuh apa ya, kalau saya bilang tuh semuanya dimasukkan di dalam PPT jangan. Yang penting-penting aja. Toh nanti kalau jurinya itu nggak jelas kan beliaunya akan tanya kan. Nah ketika nanti beliau tanya silakan bisa disampaikan. Itu. Berikutnya ini. Nah patuhi dan atur waktu kalian. Kenapa? Oke, saya kasih sebuah fakta aja biar biar praktikalnya jelas ya. Presentasi 10 menit kan waktunya kan. Kalau teman-teman lebih dari 10 menit, biasanya penalti itu paling kecil 10% dari nilai. Oke, 10% loh, lumayan ya. Kalau nilainya 100, ya 10 poin. Ya kalau 10 poin itu nilainya apa? Dengan pesaing kalian itu nilainya jauh. Kalau selisihnya cuma 5, kan bisa kalah. Yang kedua, kalau dikasih 10 poin, kan bisa berpikir seperti ini. Kalau presentasi 5 menit, berarti nilai kalian 50. Presentasi 6 menit 60, 7 menit 70, 8 menit 80, 9 menit kurang atau pas 90, 9 menit lebih berarti 100 biasanya. Dipahami? Jadi paling bagus itu 9 menit sampai 10 menit, 9 sampai 10 menit. Saya kasih tips and trick ya ketika saya lomba. Loh, Kak, kan biasanya dikasih waktu oleh oleh anunya apa? Panitia. Kalau dikasih waktu ada timer itu gampang. Kalau ndak ada, saya biasanya akan menggunakan handphone. Jadi saya handphone ya. Terus ketika saya mulai, saya kasih meja, saya start. Nah, di situ kalau kita sudah sering latihan, itu akan sangat mudah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tanya berapa kali saya latihan presentasi agar dia bisa perfect gitu ya. Saya presentasi biasanya lebih dari 15 kali. Jadi kalau mau lomba, saya ngulang-ulang dengan teman saya itu sampai 15 kali. Bahkan saya sampai hafal slide ketika saya di slide itu saya sudah menit keberapa. Saya sampai hafal di situ. Jadi kalau 5 menit harusnya saya sudah di sini. Kalau saya 5 menit tapi belum di sini, saya harus atur waktunya. Jadi sangat mudah bagi kami ketika waktunya sudah hampir 10 menit, saya bisa ngatur itu. Karena saya tahu per slide-nya ini sudah menit keberapa. Kalau 7 menit harus slide keberapa dan seterusnya. Nah, ini penting lagi nih. Ya, ini kalau offline ya, kalau online mungkin nggak kelihatan. Nah, body language. Kadang itu kalian kalau nggak sadar justru eh, apa ya mengganggu ya gerakannya ya. Kadang tangannya sedekap seperti ini, kemudian kalian lihat ke atas, kalian lihat atas ke kiri, lihat ke kanan, atau mungkin ke saku, ya kan? Atau ada juga kalau presentasi saya pernah lihat itu maju 2 langkah, mundur 2 langkah, maju lagi 2 langkah sambil jelas itu maju mundur gitu. Nah, itu justru gerakan berlebihan yang jurinya itu sebenarnya fokus kepada artikulasi dan presentasi kalian justru ternodai karena kebanyakan tadi kalian gerak-gerakan yang tidak perlu. Jadi note ya bahwa gimana caranya kalian coba ketika presentasi bersama-sama teman kalian suruh lihat. Nah, terus tanya, ada nggak gestur yang nggak enak di saya? Nah, kalian bisa tanyakan. Berikutnya tadi sudah saya sampaikan background panelis karena tadi ini penting banget ya. Saya sudah beberapa kali nyoba dan ini memang penting dan efektif. Kalau biasanya jurinya itu ada background management, saya justru kayak nantang tuh. Jadi kayak kami telah melakukan analisa keuangan dengan profit sekian bla bla bla. Itu saya highlight tuh di situ. Kalau jurinya fisika, saya highlight fisikanya juga. Jadi kan harus berani di situ. Tapi ingat ya, ketika tadi kalian harus nantang seperti itu, harus siap untuk menjawab. Jangan sampai nanti dijawab nggak bisa ditanyain nggak bisa jawab ya. Itu harus hati-hati. Berikutnya, oh sebentar. Nah ini, habis ini kita challenge ya. Habis ini kita akan ada challenge dia kelas online ya. Nah, ini prediksi pertanyaan. Jadi, ketika saya lomba dan ketika saya membina juga, membimbing mahasiswa, membina siswa,
Untuk yang mereka presentasi, saya selalu bilang ke mereka, Hamin seminggu kalian lomba, silakan pikirkan apa hal-hal yang memungkinkan untuk pertanyaan ditanyakan di Dewan Juri. Kenapa Hamin seminggu? Karena teman-teman, kalau kalian Hamin satu, kemungkinan kadang pertanyaannya itu cuma terlintas. Tapi kalau Hamin tujuh, kalian pikirkan, oh ini ada nambah lagi, tulis. Kayaknya mungkin ditanyain, tulis. Dan seterusnya. Kalau perlu kalian, kalau punya mentor, punya guru pembimbing lebih gampang lagi kan, tinggal tanya ke beliau. Bu, kira-kira apa ya prediksinya? Tanyakan aja. Jadi, biasanya saya membuat prediksi pertanyaan itu dari list 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan saya menyiapkan hide slide. Biasanya kayak gitu. Jadi hide slide itu, misalkan saya presentasi cuma 20, biasanya saya punya slide sampai 50. 30-nya itu adalah isi dari hide slide. Jadi, slide yang saya siapkan untuk menjawab pertanyaan jawaban. Jadi, saya kayak kayak buku menu ya. Pertanyaan 1, 2, 3, 4 sampai 30 gitu misalnya. Slide 1 jawabannya ini, saya sudah jawabannya ini. Ketika juri tanya, saya tinggal cek. Oh, ini pertanyaan eh, sudah pernah diprediksi nomor 10. Ya sudah, buka slide nomor 10, keluar itu, dan ketika itu juri pasti akan senang. Karena, wah, berarti dia sudah prepare sejauh itu. Nah, itu konteksnya di situ tuh. Tanya jawabnya akan tinggi sekali nilainya. Oke, eh, sekarang saya akan memberikan challenge ke kalian. Nah, ini akan berhadiah kelas online ya, by SHI. Nah, sekarang akan ada kalau nggak salah dua case. Di sini saya nggak akan tanya dulu, tapi siapapun yang berani buat mencoba, saya nggak ada salah benar. Silakan bisa angkat tangan sekarang. Yang pengen dapat hadiah bisa langsung resen sekarang. Saya tunggu nih ya. Oke, saya hitung ya. Kalau 30 detik nggak ada, berarti hadiahnya hangus ya. Nanti balik ke saya lagi ya. Kemarin banyak yang dapat, sekarang saya akan hitung mundur. Tapi yang jelas, challenge-nya ini itu hanya kalian mempresentasikan dari slide yang nanti tampil. Jadi tidak sulit. Saya pengen tahu kalian bagaimana kalian cara kalian presentasi. Nanti kita evaluasi bersama. Saya hitung mundur ya. Ini saya nyalakan timer. Kalau 30 detik tidak ada yang angkat tangan. Oke. Bentar saya buka dulu. Kalau 30 detik nggak ada angkat tangan berarti untuk yang hadiah yang di sini saya simpan dulu ya. Jadi nggak langsung saya kasih. Oke, masih 20 detik. Saya tunggu. 15 detik. Belum ada yang angkat tangan. Sepertinya malu-malu. Kalau nggak malu ya nggak apa-apa ya. Justru kalau kalian nyoba, itu adalah salah satu hal yang menarik ya buat teman-teman coba. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi saya tawarkan yang berani dulu. Oke, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti belum ada yang berani ya. Jadi cukup disayangkan karena saya sudah nyiapin hadiah buat di challenge ini, tapi karena nggak ada ya sudah ya nggak masalah ya. Nanti kita akan lihat, kalian akan mungkin ditanya jawab aja nanti yang akan mendapatkannya. Oke, saya akan lanjut lagi. Nah, di challenge ini sebenarnya tadi simpel banget sih sebenarnya. Kalau teman-teman berani, kenapa saya tanya dulu yang berani bukan liatin case-nya? Karena saya pengen tahu kalau kalian presentasi itu harus berani dulu ya buat menyampaikan pendapat. Karena kalau teman-teman di sini apa namanya nerima tahu dulu case-nya apa baru angkat tangan, itu berarti kalian hanya fokus kepada hadiahnya, gitu kan? Nah, makanya saya lihat fokus teman-teman ini berani enggak di dalam aspek apa keberanian itu dalam ini penting berani atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya ini slide presentasi saya kan ini kan contoh ya ngasih contoh. Salah satu slide presentasi saya yang pernah menjuari Shell Indonesia yang mengantarkan saya ke China ketika itu. Jadi saya eh, presentasi bahwa ini adalah listrik di daerah 3T. Oke. Nah, listrik di daerah 3 itu tuh saya ceritakan. Ketika itu ada banyak 2015 desa di sini dan lihat PPT saya, kalau saya punya latar belakang, misalkan ada 5 poin, saya buat dia menjadi 5 slide. Slide pertama itu hanya saya highlight, lihat pertanyaan di situ. Dan ingat, latar belakang yang bagus di dalam sebuah slide, dia mengandung unsur informasi sitasi. Sitasi itu adalah Kementerian Energi, SDM.
2017. Oke ya, di situ ya, dibuat ya. Nah, kemudian berikutnya saya membahas ini. Nah, lihat ini PPT saya animasinya sama plastik. Jadi kalau saya dibilang ada desa yang butuhkan listrik, ternyata kita juga ada potensi loh, yaitu sampah plastik. Dan ketika saya bertransisi, itu saya menyampaikan di sisi lain gitu. Jadi kita itu berkomunikasi dengan slide. Dan itu akan sangat menarik ketika didengarkan ya. Nah, terus di sini saya sampaikan lagi, lihat konteksnya nulisnya. Saya highlight dan warnanya pun simple ya, full gambar, dia kontras, warnanya juga nggak banyak pilihan kuning, hijau macam-macam, hanya warna putih dan hijau muda. Kemudian sampah plastik di situ dibesarkan, di bold, oke. Kemudian ada fotonya gambar sampah plastik. Kemudian saya turunkan slide berikutnya, naik, animasinya keluar. Nah, jadi di situ pun sangat berkorelasi dan berhubungan ya. Terus belum dimanfaat. Dan lihat, setiap ada data selalu ada sumber informasi. Nah, oke. Jadi di situ eh, itu contoh slide ya yang saya gunakan. Sekarang yang kedua ini juga ada case-nya sampah plastik juga tapi beda riset. Lihat sama saya ambil dari CNN Indonesia 2016 ada berapa ton di situ ya jumlahnya. Kemudian ada ikan paus ya Kompas.com 2018. Kemudian di sini saya ada gambarnya. Kemudian untuk apa? Jadi solusinya untuk pengganti kayu gitu. Nah, jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan ya ketika slide. Nanti kalau pengen banyak ya bisa, cuman presentasi itu kan idealnya adalah pinter-pinternya kita ya untuk membuat ya. Oke, sekarang sesi terakhir adalah tips and trick slide presentasi. Ya, jadi soalnya nanti pas waktunya ya. Tips and trick presentasi itu slide-nya ya, ini slide-nya. Bagaimana cara membuat slide yang baik dan benar yang menarik untuk kita lakukan. Itu kita akan coba. Pertama ini, pasti teman-teman sudah tahu. A good presentation makes all the difference. Kalau teman-teman pengen presentasi yang bagus, sebenarnya more grafik ya. Dikasih gambar, kasih grafik, kasih chart daripada kata. Jadi kalau saya sejujurnya menjadi juri, saya paling tidak suka ketika sebuah slide PPT itu sangat banyak tulisan kata-katanya, kalimat panjang-panjang semua. Kalau ditanya pasti semua penting Kak, ya semua penting. Tapi bagaimana pintarnya kalian tuh meramu itu menjadi satu kesatuan yang bagus ya, yang on point lah kayak gitu. Jadi ini pesan saya pertama. Kedua, oke, yang kedua ini tampilkan data dan fakta. Jadi namanya presentasi ilmiah tidak ada yang berkaitan dengan opini atau argumen atau pendapat. Kalau hasil wawancara gimana? Hasil wawancara itu kan metodologi penelitian juga, metode pendekatan kualitatif. Dan wawancara itu termasuk fakta. Ya, jadi untuk teman-teman semua, saya berpesan bahwa kalau menampilkan data dan fakta itu penting di semua konteks riset atau presentasi yang berkaitan dengan presentasi ilmiah. Berikutnya ini penting banget ini pernah kejadian lucu banget ya, nanti saya sampaikan animasi yang berlebihan. Jadi saya pernah menjadi juri 1 tahun lalu di sebuah lomba inovasi di mana ada salah satu peserta itu dia itu di daerah mana ya, sebenarnya saya lupa ya, pokoknya di daerah apa namanya di Indonesia tapi terpencil lah ya, di daerah terpencil seperti itu. Tapi ada bandara di sana, ada bandara yang kecil. Nah, bandaranya itu tidak ada pagar, tidak ada pagernya. Pertama itu menarik tuh latar belakangnya itu, wah topiknya menarik nih karena kan jarang ya, setahu saya ya, bandara itu kan gede, dipagari, safety-nya bagus. Tapi di situ tuh bandara kecil, biasanya pesawatnya Cessna ya kayak Susi Air itu yang turun itu. Nah kemudian di ketika dia sudah cerita banyak, tiba-tiba tuh ada foto landasan ya, foto landasan di situ. Terus dia bercerita. Nah, ada salah satu kecelakaan yang sering terjadi, yang beberapa kali sudah pernah terjadi, yaitu ketika pesawat itu nabrak sapi. Saya bingung tuh, pesawat nabrak sapi gimana caranya gitu kan. Ternyata sapinya itu masuk ke landasan pacu. Yang membuat kita ketawa itu bukan karena dia bercerita, tapi di slide dia itu ada gambar animasi sapi yang bangun tidur terus ada bunyi mu kayak gitu. Jadi kayak
akhirnya kita tuh fokusnya nggak ke konteks risetnya ya, tapi malah ke sapi. Sapinya tuh bolak-balik tidur melek gitu. Pokoknya landasannya fotonya asli, tapi sapinya tuh sapi animasi, teman-teman. Dan itu bisa kayak ada suaranya bolak-balik, maka malah mengganggu presentasi ya. Yang seharusnya itu presentasinya kita dengarkan dengan hikmat gitu ya. Tapi ada suara itu cukup mengganggu dan membuat orang tuh ketawa, kayak apa, ketawa banget gitu ya, kata terbahak-bahak lah kayak gitu. Nah, contoh nih, contoh ya, coba lihat situ. Coba teman-teman praktekkan, silakan kan fokus di situ, coba baca selama 10 detik. Pahami informasinya. Oke? Oke, silakan mulai dari sekarang. Nah, kan ketika ada itu aja, pasti sudah mulai kalian akan terdistract lihat burung yang gerak kan. Apalagi dikasih gambar kayak gini. Sudah tuh, gambarnya aja sebesar itu, oke? Walaupun ada ilmiah kosong, tapi gambar sapinya segede itu, dia lebih menarik untuk dilihat dibandingkan dengan tulisannya, betul kan? Nah, berarti kalau ini saya pakai eye tracker ya, pakai eye tracker, sebuah riset itu bisa lihat, pasti kan akan fokus ke sapi. Oke? Kemudian kayak gini, panda, nah, yang suka panda lebih lucu-lucu lagi dibandingkan ini. Terus kasih animasi lainnya ada yang apa? Gambar-gambaran apalagi animasi gerak pasti akan fokus ke animasinya, bukan ke konteks tulisannya. Makanya nggak perlu kalian presentasi ilmiah itu pakai animasi-animasi kayak gini tuh nggak perlu ya teman-teman ya. Apalagi kayak gini. Nah ini warna sekarang ya. Apalagi kayak warna. Saya sarankan presentasi itu gunakan 3 warna saja. Warnanya itu kontras ya. Kontras itu kalau saya saran background itu cuma 2 yang paling aman, yaitu adalah background putih ataupun background hitam atau ya biru dongker ya boleh lah. Tapi usahakan yang hitam atau putih aja. Kalau paling gampang itu putih, karena itu akan sangat netral dan sangat mudah dimodifikasi. Oke, kalau enggak, coba bayangkan kayak gini. Oke, ini contoh aja. Lihat kombinasi warnanya. Warna yang paling tidak saya suka adalah ketika ada warna biru dan merah. Karena warna biru dan merah, secara riset dan psikologi, itu dia punya bertentangan. Jadi kalau kalian buat sebuah satu slide 3 warna, mencampurkan kuning, hijau, dan merah, itu pasti pusing yang akan lihat. Oke? Jadi dipastikan. Makanya lihat di sini. Kita mau jelasin definisi ilmiah aja. Susahnya minta ampun cuman gara-gara gambar-gambar warnanya itu beda-beda. Jadi di sini kontras itu sangat penting. Nah, terus highlight ya. Highlight ini bisa dilihat, kalau kalian buat ya tadi kayak saya sampaikan. Prediksi pertanyaan, siapkan headset gak usah bagus-bagus. Headset itu nggak yang harus estetik, enggak. Yang penting ada. Jadi konteksnya itu lebih ke kalau ditanyakan kalian menjawab itu jawab juri pasti suka karena kan sudah siap dengan jawabannya pertanyaan mereka. Nah, terus ini sepertinya ini terakhir ya, pembuatan set presentasi. Pertama tampilkan teks. Jadi gunakan font tegas. Saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan jenis teks Times New Roman. Saya ulangi lagi, untuk presentasi saya tidak menyarankan menggunakan Times New Roman. Minimal Kolibri lah ya kalau mau lah. Untuk gunakan Verdana, Tenorit, Railway yang bagus-bagus ya menurut saya. Terus kalau untuk judul agak tegas itu yang Segoy UI itu ya, SEGUUE itu bagus. Atau Aptos sekarang itu juga menarik tulisannya, bagus. Itu bisa atau Arial. Terus Arial itu kalau untuk yang apa, hurufnya besar itu ada nggak terlalu bagus juga. Ya. Terus fontnya tegas, font size-nya minimal 18 poin. Ini saran saja, tapi kan bisa modifikasi. Sama slide, kalau nanti buat slide, jangan semuanya itu dituliskan kapital. Karena kayak orang-orang marah. Jadi huruf kapital itu cenderung seperti orang itu ngamuk ya, marah ya teman-teman ya. Kalau judul enggak masalah, tapi kalau semua teks dikasih huruf kapital, itu jadi kayak orang ini nganggur ataupun ada banyak masalah. Yang kedua, tampilan slide. Jangan terlalu ramai kayak tadi, karena justru kampungan ya. Kalau saya bilang, kalau itu ilmiah ya, nggak jangan banyak slide. Background gambar relevan. Kalau nyeritain air, jangan dikasih hutan ya. Beda. Termasuk tema warna itu penting. Kalau saya buat selalu, kalau misalkan saya risetnya temanya di lingkungan, saya selalu pakai warna hijau. Ya hijau tua, kombinasi hijau muda, abu-abu kayak gitu. Warna alam lah. Kalau saya membahas air, saya pakai warna biru. Nah, itu yang dikombinasikan. Jadi relevan ya, jangan terlalu beda-beda. Sama perhatikan keselarasan antara
huruf teksnya tadi seperti itu kontras dengan backgroundnya. Oke, nah jadi teman-teman eh, sudah hampir sejam pas ya. Nanti kita akan diskusi buat tanya jawab lah ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, di sini saya menutup dengan sebuah pesan untuk kalian semua terkait dengan materi presentasi ilmiah. Jadi, kalau sedikit saya bilang, penelitian itu memungkinkan kita mendapatkan dua apresiasi. Oke. Yang pertama itu apresiasi terhadap tulisan kalian yang memang sangat bagus, bisa jadi dikenal orang karena tulisannya, dan apresiasi kita terhadap lesan. Banyak ya, lomba-lomba itu dapat best presentation kayak tadi saya bilang, best presenter itu semua karena lisan. Di konferensi internasional pun itu juga akan dikenal sebagai best paper dan best presentation. Di PIMNAS PKM ya kan ada termasuk emas presentasi, ada juga emas poster. Jadi kategorinya jadi dua. Artinya kita mengapresiasi dari sebuah tulisan atau mengapresiasi dari sebuah perkataan kita sendiri atau presentasi kita. Jadi dan ingat apa yang kita katakan itu adalah prestasi yang berharga. Makanya kalau teman-teman di sini jam terbang itu butuh waktu. Jadi nggak masalah pertama-tama deg-degan, nggak perfect itu nggak masalah. Justru kalau teman-teman nanti di situ makin pede menguasai jam terbang, itu otomatis kan akan semakin terpacu dan sekaligus kan akan punya motivasi yang luar biasa dan udah nggak takut lagi gitu ya ketika nanti presentasi ke banyak orang. Oke, itu pesan dari saya. Saya tutup dengan sebuah tagline dari SHI yang biasanya kami gaung-gaungkan di pendidikan, itu mudah berkarya, prestasi luar biasa. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf. Kita akan lanjutkan tanya jawab. Nanti pertanyaan terbaik akan saya berikan satu buah hadiah kelas online untuk teman-teman gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Rasika selaku MC dan moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Reza Akbar, terima kasih sebelumnya atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Mungkin sebelumnya saya izin untuk eh, memberikan kesimpulan dari apa yang saya dapatkan gitu ya. Jadi kalau dari apa yang saya dapatkan tadi, em, secara, mohon maaf, untuk tips and trick tadi sangat berkesan untuk saya. Yang pertama itu kita harus mengetahui audiensnya terlebih dahulu, karena walaupun terdengar klise atau sudah sering diingatkan, namun hal tersebut eh, cukup penting. Kalau misalnya kita memaparkan hal yang berbeda dengan kadar pemahaman audiens, maka audiensnya itu bisa jadi malah jadi salah tangkap, atau informasinya jadi nggak bisa disampaikan secara sempurna gitu. Kemudian em, untuk body language juga itu sangat, menurut saya sangat berkesan untuk saya, untuk menghindari gerakan yang mungkin berlebihan seperti tangan bersedekap atau disaku dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan, apa yang menurut saya sangat berkesan gitu ya. Untuk mungkin teman-teman, gimana nih materi teman-teman? Menarik banget nggak sih teman-teman kalau misalnya teman-teman sendiri masih ada yang belum paham, mungkin bisa langsung raise hand atau bertanya melalui kolom chat, karena setelah ini merupakan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand dan dipersilahkan untuk bertanya secara langsung setelah diizinkan oleh MC. Kemudian jangan lupa juga untuk memperkenalkan diri ya teman-teman sebelum mengajukan pertanyaan.
Baik, untuk Habil dipersilahkan. Boleh mengajukan pertanyaan, silahkan. Oke, terima kasih kepada Shika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Kak Reza, ketika kita presentasi gitu Kak ya, apakah boleh gitu ketika kita presentasi menanyakan suatu hal kepada audiens gitu Kak? Karena untuk menarik interesting ya, menarik perhatian eh, kepada audiens, misalkan bertanya, oke, Mbak berwaju biru. Apa yang Anda ketahui tentang bla 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 bla? Apakah itu diperbolehkan gitu Kak ya dalam presentasi ilmiah gitu Kak? Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab atau gimana, Rasika? Boleh Kak kalau misalnya mau langsung dijawab? Oke, baik. Terima kasih Habil atas pertanyaannya. Good question ya. Oke, jadi kalau kita berbicara apa ya, bolehkah kita bertanya dengan audiens atau enggak? Sebenarnya diperbolehkan aja. Tetapi yang perlu dinut kan misalnya ini saya mungkin konteksnya adalah ke kompetisi gitu ya, kompetisi riset atau esai dan semacamnya. Terkadang ya, terkadang kita ini kan presentasi dibagi dua tuh. Ada yang sifatnya tertutup sama terbuka. Oke, kalau tertutup berarti teman-teman hanya bisa melihat dewan juri. Jadi hanya di ruangan itu antara kalian dengan dewan juri, tetapi tidak ada peserta lain. Nah, ketika itu berarti otomatis kita tidak bisa melakukan bagaimana audiens kalian kan gitu kan nggak ada ya. Nah, makanya dilihat, saat tanyakan dulu presentasinya tertutup atau terbuka. Nah, kalau dia terbuka, silakan, nggak ada masalah. Dan itu pun tidak harus sampai menanyakan ke mereka langsung ya, tapi lebih ke kayak misalnya vote gitu kalau misalnya nih. Silakan bagi teman-teman adakah yang pernah merasa stres ketika belajar angkat tangan? Nah, misalnya gitu. Oke, terima kasih gitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita sudah mengetahui bahwa nah gitu. Jadi nggak masalah itu adalah wujud salah satu interaksi dengan mereka, tetapi lihat konteksnya sifatnya terbuka atau tertutup gitu ya. Kalau di online, walaupun dia terbuka juga menurut saya nggak oke ya. Jadi kalau menyapa gitu itu lebih lebih pas itu sebenarnya ketika konteksnya ini berkaitan dengan eh, apa ya anu ya offline ya. Jadi kalau online seperti juga kurang pas ketika kita menanya ke audiens atau responden secara lebih detail dan banyak gitu sih. Oke. Terima kasih, semoga bisa jawab ya Habil ya. Baik Kak, terima kasih Kak Reza. Oke, thank you. Baik, mungkin untuk yang lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan. Bisa melalui kolom chat juga ya teman-teman. Oke, mungkin untuk Khalid, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, makasih atas kesempatannya. Izin Kak Reza bertanya. Kan kalau kita presentasi kayak karya ilmiah gitu, pasti kan kita udah mempersiapkan kayak skrip lah ya, yang kita lakukan nah, gitu. Pas nanti presentasinya, kan kita pasti juga udah latihan berkali-kali gitu. Tapi kadang tetap aja kita ngeblank. Nah, pada saat seperti ini, itu kan banyak apa namanya
hal yang bisa kita lakukan, kayak misalnya kita bisa mengalihkan ke jokes, atau bukan jokes sih, lebih ke mengalihkan arah lain yang bersifat entertaining, atau kita tetap kekeh untuk cari apa yang kita seharusnya ingat gitu, kayak skripnya kita ingat-ingat lagi gitu. Jadi pada saat itu harus seperti apa gitu. Oke, terima kasih Khalid atas pertanyaannya. Nah, di sini sebenarnya terima kasih good question. Tapi pertanyaannya kan kaitannya dengan strategi juga ya sebenarnya. Dan kalau membuat skrip ya, jadi sebenarnya kalau saya itu biasanya memang buat skrip tapi untuk kata-kata kunci saja sebenarnya. Terus nanti saya praktekkan langsung. Jadi itu sangat efektif. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman buat skrip itu sampai full dari awal sampai akhir, justru itu membuat kalian nggak percaya diri. Kayak gitu yang saya lihat dengan mahasiswa saya juga. Jadi yang cara yang paling saya sarankan adalah misalnya ada slide pertama atau pengenalan dulu. Pengenalannya mau nyampein apa? Ditulis dulu di raw. Kedua, bahas ini saya menyampaikan apa? Tiganya menyampaikan apa dan seterusnya. Habis itu coba diulang. Metode pengulangannya saya ada saran. Misalnya gini, coba dulu per bab latar belakang ya, pendahuluan tuh sampai manfaat. Dicoba dulu satu kali iterasi, coba dilihat apa sih yang nggak enak, dicoba. Kayaknya ini nggak enak nih. Iterasi kedua, 3, 4 sampai 5, sampai lancar tuh ya, lumayan lancar. Setelah lancar, pindah ke bab kedua ditambah. Jadi bab 2 dicoba lagi. 3. Nah, setelah bab 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu aman, digabung. Oke, digabungkan kayak gitu. Terus digabung lihat transisinya nggak enak mana. Masalah waktu itu nanti dulu. Jadi kalian tetap dihitung waktunya ketika sudah latihan pertama kali untuk coba ngomong bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu coba dihitung. Biasanya kalau saya itu lama, jadi 12 menit dari 10 kan. Nah, akhirnya di situ pilihannya dua. Lebih cepat ngomong atau mengurangi yang nggak perlu. Oke. Kalau saya, saran saya jangan lebih cepat ngomong karena justru malah kayak apa ya, kayak ngomong tapi ada air ya di dalam mulut gitu ya. Jadi saya sarankan coba cari 12 menit itu apa yang membuat kita lama, misalnya pengenalan kah atau kita ini ada penjelasan yang terlalu panjang kah. Nah itu coba dikurangi lagi, akhirnya bisa sampai 10:30. Amannya teman-teman, presentasi itu selesai kalau kalian normal tuh 9 menit untuk latihan. Tipsnya aja dari pengalaman saya 9 menit. Kenapa? Karena ketika kalian maju panggung, itu banyak faktor X yang nggak bisa dikendalikan. Dan 1 menit menurut saya itu sangat bisa mengcover itu. Jadi kalau kalian setting 9 menit, nanti paling selesai bisa 9,5, 9:50, dan seterusnya. Itu nggak ada masalah. Lebih dikit banget nggak apa-apa, 10 menit lebih 2 misalnya, nggak masalah. Jadi kesimpulannya, kalian jangan buat skrip semua, tapi skrip poin-poin utama saja dulu. Dan berlatihlah. Tadi saya sudah bilang, kalau saya presentasi, mau lomba, itu saya pasti presentasi paling enggak minimal 15 kali. Itu yang sudah pengulangan total ya. Kalau yang belum termasuk yang bab 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, belum. Jadi full semuanya di situ. Gitu Khalid, semoga bisa menjawab. Siap, terima kasih banyak Kak. Akan saya terapkan. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, mungkin untuk Habil, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, izin tanya lagi Kak ya. Untuk misalkan kita membuat karya ilmiah secara berkelompok gitu Kak, kan pasti kita akan mempresentasikannya kan. Nah, ketika presentasi, pertanyaan pertama, apakah lebih baik sendiri gitu Kak dalam presentasinya atau lebih baik berdua atau bertiga? Nah, itu mana yang lebih baik? Pertanyaan yang kedua,
ketika misalkan berdua atau bertiga dalam presentasi karya ilmiah secara berkelompok itu, menurut kakak bagaimana pembagian poin-poin dalam presentasinya? Apakah si A ganti-gantian dengan si B, misalkan latar belakang si A, perumusan masalah B, terus ganti-gantian, atau per poin gitu kak, per bab, atau bagaimana menurut kakak dalam pembagian poin-poin tersebut kak? Mungkin itu, terima kasih kak. Oke, thank you Habil. Pertanyaan yang menarik ya. Eh, Oke, saya mungkin sampaikan yang sudah pernah saya lakukan ya. Dan alhamdulillah efektif lah. Jadi kalau saya biasanya the event ya, itu biasanya menggunakan apa? Oh, saya nggak pernah individu sih ya. Pasti 2 atau 3 orang. Jadi selalu kelompok. Nah, kalau saya menyarankan, kalau misalnya kalian punya 3 orang gitu ya, saya sangat menyarankan teman-teman mencoba untuk eh presentasi dengan kelompok, bukan individu. Mungkin memang lebih challenging ketika kita mempercayakan itu membagi 3. Tapi secara langsung itu dampaknya ke psikologi luar biasa. Jadi biasanya orang yang paling mentalnya kuat dikasih di depan. Karena dia ngomong pertama kali kan. Tapi 2 ketiga untuk teman-teman yang mungkin mentalnya kurang, karena tadi sudah diawali, biasanya dia akan tetap pede. Itu yang saya lihat. Jadi kalau kalian di sini merasa kalian oke, tapi teman kalian mungkin agak takut atau mungkin nggak percaya diri, kasihlah nomor 2, nomor 3 urutannya ya, urutan ngomongnya. Oke, kemudian saya tidak menyarankan metode untuk kalau kalian bertiga itu gonta-gantinya cepat. Misalkan mic-nya di sini, habis itu slide ganti dia, ganti lagi. Itu enggak enak dilihat dan gak enak didengerin. Mending pembagiannya adalah sepertiga di awal, 2/3 dan 3/3. Jadi kayak A, B, C, C itu. Bukan A, B, C, A, B, C, A, B, C terus itu. Enggak. Itu menurut saya enggak bagus. Nah, saya kasih tips and trik. Jadi kalau kenapa harus 3? Karena hampir semua kompetisi itu ada namanya penilaian kerjasama tim. 10% dari 100. Jadi lumayan. Kerjasama tim itu dilihat dari mana? Dari kita itu mempresentasikan dan melihat ketika ada 3 orang, 2 orang, 1 orang, dan seterusnya itu berbeda. Kalau 3 orang, tapi yang ngomong cuma satu, kerjasama tim nilainya paling cuma 2, 3, atau 4. Nggak lebih dari 5. Nah, tips yang terakhir adalah saya biasanya kalau presentasi dengan teman itu mirip ketika kita seperti pramugari di pesawat. Kalian pernah lihat kan kalau the seatbelt is fastened like this and tightened like this, gitu kan, pernah tahu kan? Nah, pramugari di pesawat itu kan dia mempraktekkan kan. Itu sama tuh. Kalau di tengah-tengah saya punya sebuah aplikasi atau alat, saya praktekkan, saya presentasi. Bapak Ibu, ini alat-alat kami yang dinamakan Maftek. Maftek bisa bekerja mendeteksi mata kita. Nah, teman saya nganu mata tuh. Ketika mata itu berkedip dalam 3 detik, maka indikatornya akan menyala, pip kayak gitu. Jadi kayak demo, mendemokan sebuah alat. Itu akan sangat menarik karena mengajak Bapak Ibu Dewan Juri itu untuk turut serta dalam apa yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya berkelompok yang paling bagus, pembagiannya ya harus rata, tapi bukan selang-seling banyak terus, tapi A dulu, B dulu, dan C dulu. Dan ketika 1 orang berbicara, 2 lainnya bisa diem atau membantu untuk memperagakan sesuatu. Itu nilai yang paling tinggi dalam sebuah presentasi dan tanya jawab. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak Kak Reza. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari Nailatul Rizkiah. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun percaya diri di depan teman, bahkan umum menurut Bang Reza. Kadang kita sudah mempersiapkan dari awal, tapi malah nggak percaya diri ketika sudah di depan. Terima kasih. Mungkin untuk Kak Reza bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih Naila atas pertanyaannya. Jawabannya saya cuma simpel dan ini sudah terbukti di anak-anak SMA, bahkan anak SMP sudah pernah saya coba di SHI dan juga mahasiswa. Jawabannya simpel, yaitu adalah harus berani mencoba dulu. Nggak ada jawaban lainnya. Jadi kok teman-teman sudah latihan, ya sudah gaspol aja gitu. Nggak usah kalian berhenti terus back and forth balik atau mungkin nggak jadi. Sudah, kalau kalian memang sudah latihan, kalian pede aja. Salah ya nggak masalah, salah ya sudah, berarti saya salah ngapain tadi, saya kenapa sih ngomong ini gitu ya.
Kenapa sih saya deg-degan? Nggak masalah. Saya pun dulu awal pasti deg-degan, nggak mungkin enggak. Tapi ketika itu kalian mengulangi terus-menerus itu akan bagus dengan sendirinya. Dan ini konteks presentasi itu tidak hanya berkaitan dengan presentasi lomba ya. Enggak. Kalian nanti ketika mungkin berorganisasi, cobalah buat bertanya. Jadi tanamkan di dalam diri kalian. Saya harus bertanya, saya harus bertanya, saya harus menjawab kayak gitu. Jadi kok kan sudah percaya diri di situ, dicoba terus. Dipaksa sekali, dua kali, tiga kali sampai berikutnya. Bahkan sudah 50 kali kalian nyoba di situ. Semakin mudah dan semakin percaya diri, tidak ada masalah. Dan ketika itu pun saya juga sudah membuktikan zaman SMP saya di depan dewan juri tiga itu udah dekannya luar biasa ya. SMP ya. Terus ketika saya SMA ada 9 dewan juri dedekan lagi. Jadi pas karena sudah sering lihat kayak gitu kompetisi lain 3, 4, 5 seterusnya. Ketika saya sidang diuji tiga dosen itu jadi biasa aja walaupun sidang gitu. Karena memang sudah kebiasa dengan kondisi itu. Jadi nggak ada masalah. Tapi ingat jawabannya cuma satu. Teman-teman mau nggak mau harus mencoba dan harus memberanikan diri. Kesempatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima pasti ada improvement dari situ. Itu jawaban saya. Baik, Kak Reza, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja ditanyakan, teman-teman. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi yang bisa ditarik kesimpulan dari sesi kali ini, yang pertama itu eh, ketika ingin mempresentasikan sesuatu, jangan dibuat skrip semua, tapi cobalah untuk dibuat poin-poin utamanya. Kemudian dari cara pembagian poin-poin dalam presentasi itu, kalau misalnya ada 3 orang, pembagiannya coba sepertiga di awal, sepertiga di tengah, dan mungkin sepertiga di akhir gitu. Kalau misalnya ada yang kurang percaya diri atau kurang pede, mungkin bisa ditaruh di bagian kedua atau bagian ketiga. Terus eh, untuk pembagiannya tuh juga harus rata, selang-seling. Satu orang mungkin berbicara, 2 orang lainnya bisa diam atau membantu memeragakan sesuatu. Kemudian kita juga harus mencoba dulu. Kalau sudah latihan ya, pokoknya pede aja gitu. Seperti apa yang sudah Kak Reza sampaikan, apa yang kita katakan itu merupakan sesuatu yang berharga. Jadi jangan lupa untuk memperbanyak latihan. Eh, Bisa jadi kita nantinya jadi makin terpacu dan mendapat motivasi yang luar biasa untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik, teman-teman. Mungkin terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat. Pemberian sertifikat akan diberikan